Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa hadahum ila siratin mustaqim liyakunu min ahli jannatin na'im. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akhir-akhir ini kita berada pada situasi yang menegangkan, cemas, takut selalu menyelimuti perasaan kita karena negara kita sudah banyak yang terjangkit virus corona atau yang sering disebut COVID-19. Setiap orang kaum muslimin pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan Allah ciptakan kehidupan, Allah menciptakan kehidupan, Allah menciptakan kematian untuk menguji manusia. Mana dari manusia itu yang paling baik amalnya? Kata Allah, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ciptakan kehidupan, Allah ciptakan kematian untuk menguji manusia. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Mana manusia yang lebih baik amalnya? Kaum muslimin pendengar rahimani wa rahimakumullah. Ujian hidup kalau kita tidak menyukainya itu disebut dengan musibah. Apapun yang telah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap diri kita itu merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah mengkehendaki sesuatu terhadap diri kita yang kita sukai, berarti kita tidak ada masalah. Tetapi kalau Allah mengkehendaki sesuatu musibah kepada kita, ujian kepada kita, maka kita akan merasa cemas, kita akan merasa takut, kita akan merasa putus asa, sehingga kita tidak bisa berpikir dengan akal sehat kita. Kaum muslimin yang mulia, sebenarnya Allah telah memberikan petunjuk kepada kita bagaimana cara kita untuk menghadapi musibah itu. Allah mengkehendaki sesuatu terhadap diri kita, maka kalau Allah sudah mengkehendaki sesuatu terhadap diri kita, itu pasti akan dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala itu telah ditetapkan jauh sebelum kita diciptakan di dunia. Kata Allah dalam Quran surah At-Taubah ayat ke-9, katakanlah Muhammad, la yusibana illa ma kataballahu lana. Tidaklah yang ditimpakan kepada kami kecuali apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa maulana, dialah pelindung kami, Allah lah pelindung kami. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan sesungguhnya Allah tempat tawakal bagi orang-orang yang mukmin. Kaum muslimin yang mulia, kita tidak menginginkan sakit, kita tidak menginginkan kurang di dalam harta, kita tidak menginginkan musibah ada terjadi kepada kita. Tetapi meskipun kita berkehendak, apakah kehendak kita yang berlaku kepada kita? Tidak. Tetapi yang berlaku kehendak itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh Allah, "Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin." Maka terhadap kehendak manusia itu
itu bukan terjadi karena kehendak kita, tetapi yang akan terjadi adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah yang berkehendak? Karena Allah Rabbul Alamin, Allah yang mengatur alam semesta ini. Maka dari itu kaum muslimin, silakan kita berkehendak, silakan kita berencana, tetapi yang akan berlaku kepada diri kita adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sudah memahami bahwasanya segala sesuatu yang terjadi kepada diri kita itu merupakan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada cara yang lain untuk menyelesaikannya kecuali kita samakan kehendak kita dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut dengan ridha, yaitu kita menyamakan kehendak kita dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita menyamakan kehendak kita dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama adalah dengan cara memperkokoh keimanan kita. Bagaimana cara kita memperkokoh keimanan? Adalah kita selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengatakan, ya Allah, aku tidak ingin aku dalam keadaan sakit, tetapi Engkau mengkehendaki sakit kepadaku. Aku ridha kepada Engkau ya Allah. Aku samakan kehendakku dengan kehendak-Mu ya Allah, karena aku tahu bahwasanya Engkaulah yang maha bijaksana. Kalau yang maha bijaksana memutuskan segala sesuatu, mengkehendaki segala sesuatu, tentu itu sudah tepat pada tempatnya dan akan mengandung manfaat. Artinya kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sudah menyamakan kehendak kita dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, maka tentu Allah sebagai yang maha bijaksana menetapkan sesuatu tepat pada tempatnya. Kaum muslimin pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah kita memperkokoh keimanan kita, tentu kita harus selalu berikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita berikhtiar? Dengan cara selalu kita menjaga kehidupan kita agar menjadi kehidupan yang lebih baik. Kalau kita berada di dalam situasi saat ini, yaitu terjangkitnya banyaknya virus COVID-19, itu tentu kita harus mentaati aturan pemerintah, kita taati peraturan ulama kita taati fatwa-fatwa majelis ulama, dan kita taati keadaan-keadaan yang menjadikan situasi kita sulit saat sekarang ini. Kaum muslimin sidang jamaah yang mulia, maka kalau kita sudah ridha kepada Allah, Allah menginginkan kita ridha kepadanya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah At-Taubah ayat 96, walau annahum radu ma atahumullahu wa rasuluhu sayu'tina Allah min fadlihi wa rasuluhu inna ilallahi raghibun. Kalau sekiranya kita ridha kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan kepada kita sebagian daripada karunia-Nya. Maka kaum muslimin, dalam ayat ini Allah mengesankan kepada kita bahwa sungguh kita harus bersikap ridha terhadap apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diawali pula kita selalu dengan berikhtiar kepada Allah. Berikhtiar kita dalam bermasyarakat, berikhtiar kita dalam beribadah dan menjaga diri kita supaya terhindar dari penyakit-penyakit yang tidak kita inginkan. Kaum muslimin sidang jamaah yang mulia, kalau kita sudah ridho terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya Allah akan ridho pula kepada kita. Jadi ada dua ridho di sini. Yang pertama, ridho terhadap hamba. Kalau kita sudah ridho kepada Allah, maka Allah pun ridha kepada kita. Kemudian Allah berfirman, wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Maka tentu hamba-hamba Allah yang ridha itu
akan diberikan oleh Allah karunia sehingga mereka merasa puas. Kemudian kalau kita sudah ridho terhadap pemberian Allah, maka di ujung hidup kita, di ujung akhir hayat kita, maka Allah akan memanggil kita dengan firman-Nya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hai jiwa-jiwa yang tenang, nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Allah, kepadaku dengan perasaan ridha, dengan perasaan yang tenang. Fadkhuli fi ibadi, masuklah sebagai hamba-hambaku, wadkhuli jannati, dan masuklah engkau kepada surgaku. Artinya kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan kondisi kita saat sekarang ini, selain kita berikhtiar terhadap diri kita, terhadap keluarga kita dan masyarakat kita, dan tentu kita harus selalu bersikap ridha kepada Allah Subhanahu wa taala atas musibah yang Allah timpakan kepada kita. Sungguh mudah memahami firman Allah ini. Yang sulit adalah untuk mengaplikasikannya, untuk mengamalkannya. Bisa jadi karena kita kurang dalam ilmu, bisa jadi karena kita banyak terjebak dalam tipu daya syaitan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.